Sebetulnya itu semua karena memang campur tangan dari Tuhan sendiri. Karena tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus, kita semua tidak bisa merawat. Apalagi kondisi pandemi saat ini, jadi kebersamaan, kesatuan dari keluarga itu juga salah satu yang mendukung kita. Apalagi mengingat pasien yang satu ini yang saya rawat, yang kami rawat itu lumayan rewel. Jadi tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus selalu berusaha, berupaya. Turun berat badannya 7 kilo karena 1 minggu awal sakit tidak mau makan, mual, muntah. Jadi turun drastis. Makannya sedikit-sedikit, minta dimasakkan yang pinginnya mungkin makan, setelah disajikan hanya dimakan sedikit. Tapi akhirnya dia punya semangat karena Tuhan sendiri yang menopang. Ketika menyerang tubuh saya harus melawan dan tentunya bersandar kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah memanjatkan doa serta istri yang senantiasa dengan setia merawat dan anak-anak yang mendampinginya.
syukur sampai sekarang saya sudah sehat. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati. Galatia 6 dari ayatnya yang kedua dan ketiga dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Prapaskah 1 dan Prapaskah yang kedua bukanlah hal yang mudah untuk dilalui oleh kami beserta keluarga. Untuk pertama kalinya ketika kami merayakan Prapaskah, saya dan ibu yang berulang tahun di bulan Februari harus merayakan ulang tahun dalam kondisi kami di isolasi mandiri. Ya, bersama dengan Nathan juga gitu ya. Jadi sudah berpuasa dan kita berada dalam kondisi yang sebenarnya harus bersuka, tetapi kita harus bersama-sama ada dalam posisi yang membatasi diri untuk merawat ayah yang sedang sakit. Nah, ternyata hal ini bukanlah hal yang mudah. Kalau kata mama, ya mungkin inilah puasa kita gitu ya, dalam menyambut Paskah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ternyata ketika berkaca dan melihat dari hal ini, saya pun kembali teringat dengan banyak sekali kisah bagaimana dalam pandemi ini bukan hanya keluarga kami yang dapat dengan beruntung merasakan ada dalam kondisi yang demikian, namun banyak sekali dari kita mungkin yang juga mengalami hal yang sama. Ada dalam kondisi yang sakit, ada dalam kondisi yang berduka, ada yang dalam kondisi yang berkekurangan secara finansial, atau ada dalam kondisi yang ketakutan karena tidak berani berkata kepada orang lain kondisinya yang sebenarnya. Dari ayat yang sudah kita baca, Galatia berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan terlebih lagi di ayat 10, karena selama itu masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menjadi orang Kristen ternyata bukanlah suatu hal yang mudah, terutama ketika kita diajak, ketika mengenal lebih jauh, Kristen bukan adalah nama untuk sebuah institusi saja, tetapi adalah sebuah komunitas, komunio, persatuan persaudaraan. Kita disatukan bukan karena kita hanya beriman kepada Allah yang sama, tetapi kita menyadari bahwa kita adalah satu. Kita adalah satu tubuh, kita adalah satu komunitas yang diharapkan untuk saling membangun, diharapkan untuk saling mengasihi. Kalau Galatia bilang tadi, diharapkan untuk saling bertolong-tolong. Ada dalam kondisi yang sukacita, ada dalam kondisi yang duka cita. Seperti halnya ayah kemarin, Bapak Teguh yang sedang dalam kondisi yang tidak enak badan, sedang dalam kondisi yang lemah. Ternyata ketika di situ kami sadar sebagai keluarga, banyak sekali hal yang memang Papa kerjakan, gitu ya. Nathan gitu tiap pagi membersihkan ayam, memberikan makan ayam gitu. Bagaimana dengan saya juga yang akhirnya tiap pagi babat-babat gitu kan, babat-babat kebun di depan. Lalu semua hal kami kerjakan bersama. Belum lagi yang saya kerjakan di gereja, karena majelis dan Pak Iwan bersama-sama akhirnya merapel untuk mengerjakan liturgi dan warta gitu. Nah, ternyata ketika kita saling bertolong-tolong mengerjakan hal-hal yang memang saat ini orang lain sedang dalam kondisi yang tidak baik,
semuanya dapat dilakukan dengan baik dan dengan sukacita. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Banyak hal yang bisa disyukuri, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai suatu hal yang membangun. Apalagi ketika kita mencoba mengingat bagaimana kehidupan orang lain, kehidupan saudara kita, bagaimana sakit dan keluh kesah kita sebagai komunitas sebenarnya dapat terbangun dalam rasa aman dan percaya. Baiklah setiap dari kita saat ini berada dalam kondisi saling melindungi. Baiklah setiap hal dari kita saat ini berada dalam kondisi yang terus berkelindan antara keduka-citaan dan kesukacitaan kita. Selamat merenungi setiap hal yang terjadi. Kita masuk dalam perenungan kita, menanti bagaimana Tuhan bangkit mati dan untuk kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajak kami bersama merenung dalam ngopi pada malam hari ini. Kami mengingat keluarga kami mengingat komunitas kami, sebuah persekutuan yang saling membangun, tidak takut, tidak ragu untuk menolong orang-orang yang sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk ke dalam dunia ini. Kami akan kembali melanjutkan setiap karya yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.